Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu arkil junubi wal haidi. Hukmu arkil junubi. Hukmu arkil junubi utawi iki nerangaken hukumnya keringatnya orang yang junub. Utawi iki nerangaken hukumnya keringatnya orang yang junub wal haidi lan keringatnya orang yang haid. Wala yanjusu lan orang najis arafu junubin opo keringatnya orang junub wala haidin dan tidak najis opo keringatnya orang yang haid. Min tahta mangkabin kang keluar sangking bawahnya ketiak, yang keluar dari bawahnya ketiak. Wala ma'badin dan lutut. Wala mawdi'in mutaghayyirin minal jasadi. Wala mawdi'in dan tidak najis yang keluar dari tempat atau bagian mutaghayyirin kang berubah minal jasadi sangking tubuh atau badan. Wala ghairih mutaghayyirin dan tidak tubuh yang tidak berubah. Fa'in qala ghail fa'in qala mengkolamun bertanya. Fa'in qala mengkolamun bertanya qailun sapa wong kang takon, orang yang tanya, orang yang berkata, wa kaifah la yanjusu araqul junubih wal haid. Wa kaifah dan hale kepiye la yanjusu tidak bisa najis. Dan bagaimana bisa enggak bisa najis araqul junubih? Opo keringatnya orang yang junub wal haid dan orang yang haid. Kilah dikatakan bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi amrin Nabi kalawan diperintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memerintahnya Nabi al-haidho ing wong kang haid. Nabi memerintah orang yang haid bi ghusli damil haidi kalawan membasuh darah haid. Bi ghusli damil haidi kalawan membasuh darah haid. Dibasuh min saubiha sangkeng pakaiannya al-haid. Haid itu wanita yang haid, atau gampangnya pakaiannya wanita. Tapi walam ya'murha bi ghusli saubi kulli. Walam ya'mur dan tidak merintah sapa Nabi. Walam ya'mur dan tidak merintah sapa Nabi ha ing al-haid. Tidak merintah bi ghusli saubi kalawan membasuh pakaian kullihi sakafiani as-saub lapar. Bi ghusli saubi kalawan membasuh pakaian kullihi sakafiani as-saub. Was-saubu utawi pakaian allazi fihi kang iku ing dalam as-saub damul haidi utawi darah haid. Al-izaru itu sarung. Wala syakka dan tidak ada keraguan itu maujud. Wala syakka dan tidak ada keraguan itu maujud
fi kasratil araqi ing dalam banyaknya keringat, ing dalam banyaknya keringat, fihi ing dalam al-izar. Wa qadaruyah lan teman-teman diriwayatkan. Wa qadaruyah lan teman-teman diriwayatkan an Ibni Abbas sangking Ibnu Abbas wa Bani Umar lan Ibnu Umar annahuma apa satune Ibnu Abbas lan Ibnu Umar annahuma apa satune Ibnu Abbas lan Ibnu Umar karena itu ono sapa Ibnu Abbas lan Ibnu Umar masa ngantuk yarikoni iku berkeringatan sapa Ibnu Abbas lan Ibnu Umar fi thiyabi ing dalem piro-piro pakaian fi thiyabi ing dalem piro-piro pakaian wa huma utawi Ibnu Abbas lan Ibnu Umar wa huma utawi Ibnu Abbas lan Ibnu Umar junubane iku junub karone dua-duanya sama-sama junub summa yusholliyani mongko nuli salat sapa Ibnu Abbas lan Ibnu Umar summa yusholliyani mongko nuli salat sapa Ibnu Abbas lan Ibnu Umar fiha ing dalam asyab atau pakaian di depannya fiha ing dalam asyab atau pakaian wala yausilani dan tidak membasuh sopo Ibnu Abbas lan Ibnu Umar ha ing asyab atau pakaian ha ing asyab atau pakaian sekilas menjelaskan tentang keringatnya orang yang junub dan keringatnya wanita yang haid suci apa enggak najis apa tidak maka dijelaskan keringatnya orang yang junub dan keringatnya wanita yang haid itu tidak najis. Entah keringat itu keluarnya dari bawah ketiak, lutut atau bagian tubuh yang memang ada baunya ya, atau mungkin yang tidak berbau. Jadi setiap keringat yang memang dari anggota tubuh ini keluar dari mana saja itu hukumnya tidak najis. Buktinya Nabi ini ketika memerintah kepada wanita yang haid ini cuman yang diperintah adalah untuk mensucikan atau untuk membasuh darah haid yang ada di pakaian itu. Tidak memerintahkan untuk mencuci dari semua baju. Jadi umpamanya yang ada darahnya di bagian bawah ya cuma itu yang beliau memerintahnya. Yang lain enggak. Oh itu menunjukkan bahwasanya yang najis hanya darah haid. Adapun umpama pakaiannya itu basah gara-gara keringat ya enggak harus dibasuh semua. Yang dibasuh hanya ya bagian-bagian yang ada darahnya. Walaupun banyaknya seperti apa, wala syakka fi kasratil arfi. Walaupun banyaknya seperti apa, dalam hal ini keringat itu hukumnya tetap suci. Wa'lam dan ketahuilah. Wa'lam dan ketahuilah annau iksa'atuni kelakuan. La farqa itu tidak ada bedanya itu mawjud fil araqi ing dalam keringat
Suci itu ya keringat. Wal lu'abih lan apa lu'ab? Air liur. Wal makhotih lan dahak. Wad dam'i lan air mata. Wad dam'i lan air mata bainal junubi wal haid. Bainal junubi ing dalam antara orang yang junub wal haid dan orang yang haid. Wat thahir dan orang yang suci. Wal muslimi dan orang Islam. Wal kafiri dan orang kafir. Wal baghlih lan keledai. Wal himarih lan himar. Wal farasih lan faras. Apa farasku? Kuda. Wal fa'rih. Apa fa'run? Tikus. Keringatnya tikus itu suci. Wa jami'is sibaih lan sakabehane pira-pira hewan buas. Lan sakabehane pira-pira hewan buas wal hasyarati lan pira-pira hewan yang melata. Hasyarat pira-pira hewan yang melata. Semut suci. Cicak ya suci. Balhiyah tahiratun balhiyah bahkan utawi al-araku ila akhirih bahkan utawi mulai dari keringat, air liur sampai hewan buas semua tadi yang disebutkan itu tahiratun itu suci. Min jami'iha sangkeng saakabiani keringat sampai terakhir. Keringatnya sapi lah itu suci ya. Tapi bau. Tadi kan ada mutaghayyir minal jasad. Baik keringat itu keluar dari sebuah anggota yang bau. Wa min kulli hayawan lan sangking setiap hewan. Tahirun itu suci. Yang suci itu wawa utawi suci ma iku perkara siwal kalbi wal khinzir yang selain dari anjing dan babi. Keringatnya anjing ya najis muwalad. Keringatnya babi najis muwalad. Wa far'i ahadiman dan apa terjemahnya? Hah? Apaan? Anak dan papi. Keturunan. Apa terjemahnya? Anak terus? Apa dah Chandra? Bisa anggaplah anak ya. Dan anak dari salah satunya al-kalbi dan khinzir. Anjing selingkuh sama kucing umpamanya. Nah anaknya itu juga najis muwalad. Naudzubillah anjing selingkuh dengan manusia umpamanya. Naudzubillah min dzalik. Kalau di mungkin yang kelas 2 atau kelas 3 pernah saya menyampaikan seperti ini. Lana khatibun wa hillun dzabihatuhu. Kita ini punya khatib di pagi harinya menjadi khatib, tapi di siang harinya halal disembelih. Khatib halal disembelih. Orang yang menyampaikan khutbah itu halal disembelih. Itu ada di kitab Hasyiatul Bajuri, hasilnya Fathul Qorib. Apa contohnya? Naudzubillah umpama
ada kambing atau mungkin sapi selingkuh dengan manusia. Ternyata anaknya bisurati Adam, anaknya berbentuk manusia. Terus mondok, alim, jadi kiai, jadi ustadz. Paginya jadi khotib, siangnya halal disembelih. Kenapa? Karena dia hasil selingkuhan antara manusia dengan sapi. Tapi kira-kira tega apa enggaknya? Seandainya ada kasus seperti itu, ini ada. Jadi lau seandainya. Jadi lana khotibun wahilun dzabihatu. Ada khotib dari kalangan kita tapi halal disembelih. Contohnya tadi. Nauzubillah mungkin kambing atau sapi selingkuh dengan manusia, lahir ternyata bentuk manusia. Mondok alim ya jadi khotib. Di pagi harinya hari raya kurban dia khutbah. Siangnya boleh disembelih. Lah kok bisa wong dia hasil selingkuhan antara manusia dengan sapi. Ada di kitab itu. Kalau nggak ada saya nggak berani menyampaikan. Lah ini ketepatan anjing selingkuh dengan ayam umpamanya. Maka anaknya itu juga termasuk najis muwalad. Keringatnya juga najis muwalad semuanya. Halaman 26.